Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Fahriya Janati dengan NIM 07011 2823280990. Hari ini saya akan membuat video mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Rahman Syafebri, SIP MSI. Baiklah, yang pertama ialah sumber-sumber hukum administrasi negara adalah dasar yang menjadi pijakan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan fungsinya. Tanpa sumber hukum yang jelas, tindakan administrasi bisa melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Pokok pembahasan pertama ialah pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala hal yang bisa menimbulkan aturan hukum. Ada dua jenis utama, yaitu yang pertama, sumber hukum material yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan juga politik. Yang kedua adalah sumber hukum formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurisprudensi, dan juga doktrin. Yang kedua adalah konsep negara hukum. Konsep negara hukum sendiri atau Rechtsstaat berarti segala tindakan yang pemerintah lakukan harus berdasarkan pada hukum. Ciri-cirinya yaitu meliputi yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pokok pembahasan ketiga adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Di Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar untuk setiap peraturan perundang-undangan, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan juga kemanusiaan. Ya, Pancasila bukan hanya ideologis bangsa, tapi juga landasan hukum tertinggi. Setiap aturan hukum di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan juga persatuan. Pokok pembahasan keempat ialah asas legalitas. Asas legalitas sendiri memastikan bahwa semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa dasar hukum, pemerintah tidak bisa bertindak sembarangan. Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum administrasi. Artinya, pemerintah hanya boleh bertindak jika ada aturan yang mengaturnya. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pembahasan kelima ialah perspektif sosiologis dan sejarah. Dari sudut pandang sosiologis, sumber hukum berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini juga bersejalan dengan perspektif sejarah. Sumber hukum berasal dari dokumen atau aturan masa lalu yang relevan hingga sekarang. Hukum tidak lahir dalam ruang hampa, ia berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat dan juga sejarah. Oleh karena itu, hal ini kita harus memahami konteks sosial dan sejarah yang merujuk sangat penting untuk memahami bagaimana hukum terbentuk dan juga ditetapkan. Pembahasan ke-6 ialah skema sumber-sumber hukum, di mana sumber hukum itu sendiri bisa tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah atau juga tidak tertulis seperti kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Semuanya punya peran penting dalam sistem hukum administrasi negara sendiri. Dan juga sumber hukum tertulis memberikan kepastian hukum karena jelas tertuang dalam peraturan resmi. Sementara itu, sumber hukum tidak tertulis seperti kebiasaan atau putusan pengadilan juga diakui sebagai bagian dari sistem hukum, terutama jika sudah diterima oleh masyarakat luas. Baiklah, itulah dia pembahasan saya mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.